Siapakah aku? Aku adalah teman tetapmu. Aku adalah penolongmu. Aku akan mendorongmu maju atau menyeretmu menuju kegagalan. Aku sepenuhnya tunduk kepada perintahmu. Sebagian hal akan kulakukan, mungkin sebaliknya. Kamu serahkan saja kepadaku. Maka aku akan dapat melakukannya dengan cepat dan tepat. Aku mudah diatur. Kamu tinggal tegas terhadapku. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara persisnya kamu ingin sesuatu itu dilaksanakan. Dan setelah beberapa kali belajar, aku akan melakukannya dengan otomatis. Aku adalah hamba dari sebuah insan besar. Betul, Ganesha Kalpataru Satya. Atau di Instagram saya, Sunjoyosu. Okay. Try to provide with simple music, so kind of inspiration of God. And we know that we need God every single day. Pierre yang akan memandu dengan seluruh programnya. Tuhan, kami berdoa juga hamba-Mu yang sangat terbatas untuk berbicara dan talk show supaya program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan sekaligus juga boleh diteruskan, ditularkan ke banyak orang yang lain supaya mereka juga bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa dan serahkan seluruh perbincangan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong kami dan Tuhan pakai setiap media yang kami gunakan ini. Kepada Allah dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Brother Sunjoyo. Ya, kita mau menuju ke kita punya fokus nih tentang self-discipline. Kalau bahasa Indonesia-nya apa nih? Disiplin diri atau disiplin pribadi? Nanti mungkin saya lebih suka menggunakan terjemahannya disiplin diri. Disiplin diri. Disiplin diri. Oke. Yes. Terus terang ini bagi saya juga suatu tantangan terbesar, makanya saya juga ingin bisa belajar, walaupun punya audiens ataupun target dan fokus kita pada pemuda-pemuda, tetapi saya merasa bahwa ini juga sebenarnya tantangan sebagian besar orang ya, untuk mencapai satu, bukan kesuksesan yang bagaimana ya, tapi artinya bisa maksimal dalam kehidupan mereka. Jadi memang disiplin diri ini begitu sangat merupakan tantangan juga buat saya secara pribadi, makanya saya juga ingin belajar dari Brother Sunjoyo. Dan kalau kita membayangkan disiplin diri, saya sih secara pribadi membayangkan seorang olahragawan ya yang melatih dirinya sendiri setiap hari untuk bisa mencapai target, mendapatkan medali ataupun penghargaan atau apapun itu. Tapi juga bisa tentang misalnya orang yang bekerja rutin dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore setiap hari, dan itu mereka mau nggak mau harus disiplin, walaupun sebenarnya mungkin kalau mau dipikir dalam dirinya belum tentu dia punya disiplin itu, tapi karena dipaksakan, jadi akhirnya dia harus berada pada posisi itu, brother. Jadi ini kan jadinya bisa cenderung negatif. Jadi artinya kalau dia tidak mau melakukan itu, tapi dia dipaksakan, akhirnya bisa banyak komplain dan akhirnya tidak maksimal bagi perusahaan. Jadi bagaimana kira-kira peran disiplin diri ini dalam kepemimpinan ataupun ya kita bisa lihat secara masyarakat secara keseluruhan, Brother Sunjoyo? Ya, itu sebab kita berikan satu highlight, istilahnya adalah self-discipline. Artinya disiplin itu tidak bisa dikendalikan oleh pihak lain, tidak bisa dikondisikan juga. Apabila disiplin dikondisikan, maka muncullah apa yang dikatakan Brother Pierre tadi, orang akan merasa terpaksa untuk melakukannya. Sebenarnya self-disiplin ini adalah harga yang harus dibayar oleh para pemimpin. Dan harga ini worth it. Kenapa worth it? Karena disiplin diri ini yang akan membedakan sebagai pembeda yang sangat signifikan antara para pemenang dan para pecundang. Jadi
Kalau saya berpikir cita-cita kita ingin menjadi para pemenang, berarti kita harus bayar harga ini. Ya terserah saja sih kepada siapa saja, karena ini hanya berupa sebuah challenge untuk kita terima atau kita tolak. Ini seperti undangan di dalam perkawinan. Undangan itu tidak wajib hadir, tapi undangan ini diberikan kepada kita spesial sebagai privilege untuk kita boleh hadir. Dan undangan ini boleh kita tolak, boleh kita hadir. Kira-kira begitu. Nah, tapi sedikit berbeda dengan challenge ini adalah, challenge ini kalau kita menolaknya, maka kita akan masuk kepada kelompok loser. Tapi kalau kita menerimanya, kita akan masuk ke dalam kelompok winners. Jadi silakan choose apakah Anda ingin membayarnya atau tidak. Karena self disiplin ini sangat tepat. Apakah Anda sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang direktur, sebagai seorang pekerja bawah, self disiplin ini akan sangat membantu kita untuk kita bisa sukses dalam pengertian seluas-luasnya. Oleh sebab itu, kalau kita bicara dengan self disiplin, kembali lagi, ini inside out, bukan outside in. That's why saya menggunakan term self discipline. Artinya disiplin, mendisiplinkan diri, bukan orang lain yang intervensi. Saya dan Brother Pierre hari ini hanya bisa menginspirasi para pendengar, para pemirsa Gema Suara Biblika, tetapi selebih dari itu, setiap orang harus memikul salib ini dan harus menjalankan ini. Di dalam self disiplin yang menarik adalah studi yang menunjukkan bahwa kalau kita lakukan disiplin secara berturut-turut minimal 21 hari. Setelah 21 hari akan terbangun satu pola yang membuat kita hari ke-22 itu lebih ringan dibandingkan 21 hari pertama. Kemudian studi yang berikutnya adalah supaya itu bisa menjadi sebuah habit, maka itu harus dilakukan selama 90 hari berturut-turut. Dengan 90 hari berturut-turut, maka kita akan terbentuk menjadi sebuah habit. Dan itu tidak akan memberatkan kita lagi. Tetapi kalau kita tidak lakukan bagian ini, maka itu terus akan berulang. Bagaimana kalau kita lakukan ini 20 hari, kemudian kita tidak lakukan? Maka kita akan kembali lagi dari nol. Dan kita harus menjalankan itu lagi. Jadi jangan berhenti, self disiplin untuk yang pertama 21 hari, kemudian yang kedua 90 hari. Setelah itu kita lakukan terus dan itu akan menjadi sebuah habit. Demikian Brother Pierre. Oh, iya. Luar biasa nih. Jadi ada waktu-waktunya yang berdasarkan riset ya. 21 hari, Betul. kemudian 90 hari menjadi habit yang itu saya terus terang ingat ya. Waktu dulu kan saya merokok ya, Brother Sunjoyo. Itu waktu setelah selesai kuliah saya akhirnya menikah, saya memutuskan untuk berhenti. Yes. Itu saya menjauhkan semua lingkungan yang bertemu dengan teman-teman yang merokok, dan akhirnya saya bisa berhenti. Itu saya kaget bisa berhenti. Jadi artinya yang seperti waktu itu benar juga, Brother Sunjoyo. Jadi ada waktu dan akhirnya memang bisa mengatasi diri. Tapi selama waktu itu kalau kita langgar satu hari aja udah habis kita. Kita mungkin akan merokok lagi dan mungkin ya kita kembali ke awal. Ya, betul. Ya. Ya. Jadi secara olahraga hasil berhenti merokok. Iya, dari bidang olahraga misalnya kita melihat bahwa seorang atlet itu harus self disiplin ya. Kalau enggak mungkin mereka bisa maksimal. Waktu kita dulu secara keluarga kita sering misalnya dibawa ayah kita untuk olahraga, entah itu atletik, entah itu bulu tangkis, entah itu basket. Jadi semua satu keluarga kita bisa. Tetapi yang benar-benar fokus dan disiplin untuk satu olahraga itu cuma adik saya itu, David. Jadi akhirnya dia bisa mendapatkan hasilnya hari ini. Jadi gimana Brother Sunjoyo melihat pentingnya disiplin pribadi ini dalam kepemimpinan anak muda maupun ya kita bicara juga secara masyarakat secara umum? Ya, saya melihat di dalam kepemimpinan, di dalam kehidupan segala dimensi.
bahwa disiplin diri ini adalah harga. Jadi biasa kalau kita beli baju itu ada price tag-nya, ada label harga. Jadi label harga kepemimpinan itu adalah disiplin diri. Jadi kalau kita ingin meraih pemimpin itu, ya disiplin diri. Karena harga yang harus kita bayar itu. Presiden Harry Truman itu keluarkan satu pernyataan bagus sekali. Dia bilang, I'm reading the lives of great men. I have found that the first victory they won was over themselves. Jadi dia membaca banyak sekali kisah-kisah tentang orang-orang hebat. Kemudian dia menemukan ada satu persamaan di dalam first victory-nya, kemenangan pertamanya, yaitu memenangkan dirinya mereka masing-masing. Kemudian dikatakan self-discipline. With all of them come first. Jadi self-discipline itu mengawali segala sukses berikutnya yang akan kita raih satu persatu di kemudian hari. Dan saya pikir bagian ini menjadi bagian penting bahwa ini adalah sesuatu yang benar, bukan hanya bagi mereka-mereka yang punya prestasi yang luar biasa, tapi juga bagi orang yang ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat. Seorang pemimpin yang baik itu biasanya mempraktekkan, implementasi self-control sebelum mereka bisa melakukan engagement terhadap orang lain. Kalau kita tidak lakukan self-control terhadap diri kita, dan kita tidak mungkin bisa melakukan engagement dengan orang lain. Engagement adalah membangun hubungan intim dengan orang lain. Oleh sebab itu, self-discipline ini mendahului sebelum sukses kita sebagai seorang pemimpin dalam kepemimpinan kita. Jadi itu sebab kepemimpinan itu menjadi label harga yang harus dibayar oleh semua pemimpin untuk bisa menjadi sukses di dalam kepemimpinannya. Nah, kaum muda, orang dewasa, bahkan siapapun, yang menarik bagi saya adalah kalau kita lakukan research, para CEO di seluruh dunia, itu rata-rata usia mereka semua di atas 60 tahun untuk perusahaan-perusahaan sukses. Saya sedang berpikir, kemana anak-anak muda? Kenapa CEO yang mengawal suksesnya company besar di dunia, Fortune 500, itu rata-rata usia mereka di atas 60. Saya punya keyakinan, ada satu yang membedakan mereka dengan kebanyakan orang, yaitu disiplin diri dan experience. Experience yang saya maksud adalah bukan lamanya hidup, bukan lamanya mengerjakan sesuatu, tapi experience mengatasi banyak persoalan, banyak sekali palu godam kehidupan. John C. Maxwell keluarkan satu statement yang bagus. Dia bilang, as leaders, our greatest challenge in leadership is leading ourselves first. Wow. Tantangan terbesar kepemimpinan itu adalah memimpin diri sendiri. Pertama yang harus kita lakukan. Ada satu joke yang mengatakan, jika Anda tidak bisa memimpin diri Anda sendiri, mengapa saya harus ikut Anda? Wow. Tapi saya pikir-pikir ada benarnya juga. Mengapa saya harus ikut Anda? Anda sendiri tidak mau mengikuti apa yang Anda mau. Tapi Anda menuntut saya mengikuti Anda. Apa urusannya? Jadi, keteladanan itu menjadi sangat kuat di dalam bagaimana kita mempunyai impact terhadap banyak orang. Kita tidak dapat mengharapkan orang lain lebih jauh kalau kita sendiri tidak melangkah. Banyak sekali para pemimpin yang punya anugerah yang luar biasa, talented leaders, potential leader yang luar biasa, itu berhenti di dalam potensial mereka. Kenapa? Karena mereka tidak ingin membayar harga ini, yaitu harga disiplin diri. Mereka mencoba mengambil fast track, jalur cepat, kalau bisa instan di dalam kepemimpinan. The problem is, leadership tidak ada shortcut. Dan mereka tidak ingin membayar harga untuk sebuah perjalanan long run. Dan perjalanan long run ini butuh disiplin yang luar biasa. Satu kali saja kita melangkah salah, maka itu tidak mungkin kita jalankan.
Dan inilah harga yang harus kita bayar sebagai seorang anak muda, orang dewasa, orang tua, dan anak-anak untuk bisa bangkit menjadi seorang pribadi yang sukses, yang dihargai, yang dihormati, yang punya impact besar di dalam kehidupan ini, yaitu self-discipline. Demikian, brother. Ya, ini kan topik yang kita dengarnya saja tidak mudah. Dan untuk melakukannya juga pasti berat ya. Jadi kira-kira bagaimana awalnya itu Brother Sunjoyo memulai agar hal yang berat ini bisa jadi mungkin gitu. Tadi kan memang waktu, tapi artinya ada langkah awalnya itu yang bisa memotivasi. Bagaimana kira-kira pemuda-pemuda kita ini bisa menemukan motivasi ini untuk memulai sesuatu namanya disiplin diri ini? Ya, brother. Satu hal pertama yang harus kita sadari bahwa disiplin diri itu sulit. Disiplin diri itu berat. Kita terima saja fakta bahwa disiplin diri itu uphill. Uphill itu menanjak. Ya, kalau kita jalan rata, lari rata, itu tidak begitu masalah. Tetapi ketika perjalanan menanjak, itu sangat menguras energi. Begitu kita terpleset, maka kita akan terguling dan kita akan turun ke lembah. Dan kita langkah pertama harus terima kenyataan bahwa self disiplin itu sulit dan berat. Bahkan kita harus memandang kehidupan itu sulit. Life is difficult. Wow. Life is not easy. Ketika kita menerima hidup itu sulit, maka kita lebih gampang untuk menjalankan kehidupan yang sulit itu. Tapi kalau kita memandang paradigma kita memandang kehidupan itu mudah, maka kita sulit sekali untuk menjalankan kehidupan ini. Yang bagian ini saya akan bahas cukup panjang, brother. Satu persatu kita coba kupas. Bahwa segala sesuatu yang bernilai itu tidak pernah gampang. Segala sesuatu yang bernilai itu selalu uphill. Everything in life, everything. Dan satu pernyataan John yang saya suka sekali adalah everything worthwhile is uphill. Nah, di situ kita lihat ada dua kata kunci yang keluar, yaitu everything, satu lagi worthwhile. Everything itu bicara tentang apa? Bicara tentang sesuatu yang sifatnya inklusif, bukan eksklusif. Artinya ini tidak membedakan suku, bangsa, agama, ras. Sifatnya bukan hanya kepada satu bidang tertentu dalam kehidupan, tapi setiap bidang. Itu yang pertama. Dan ini yang perlu kita sadari. Kemudian kata yang kedua, yaitu kata worthwhile. Worthwhile ini bicara tentang apa? Bicara tentang berbagai hal yang sifatnya desirable, yang sangat kita berhasrat untuk mendapatkannya. Kemudian appropriate. Itu sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar, yang perlu kita kejar. Sesuatu yang sifatnya good, yang baik. Artinya hasil ini baik untuk semua orang. Kemudian ini sesuatu yang menarik dan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau kita berpikir dalam konteks everything worthwhile is uphill, maka kita sadari bahwa ini layak untuk kita kejar dong. Layak kita berkorban untuk meraihnya. Nah, banyak orang ketika tidak memandang ini sebagai sesuatu yang desirable, appropriate, good, for you, attractive, benefit, visual. Saya pikir ini akan jadi persoalan bagi kita semua untuk kita mau membayar harga itu. Tapi kalau kita sadari, maka kita akan lebih gampang. So, ketika Anda berpikir bahwa hidup itu seharusnya sangat signifikan, dan Anda secara pribadi masuk dalam kehidupan yang ingin signifikan. Signifikan dalam pengertian ini adalah signifikan berdampak kepada orang lain secara positif. Jadi bukan hanya Anda membesarkan diri, tapi kebesaran diri Anda ketika Anda karyakan, Anda layani orang lain, maka orang lain bisa bertumbuh dengan luar biasa dan menjadi seorang pribadi yang juga punya dampak di dalam kehidupan mereka. Anything and everything you desire in life, whatever, berarti Anda harus tempatkan itu dengan baik supaya kehidupan ini bisa menjadi lebih baik. Nah, bayarnya berapa lama dan bagaimana regulernya, kerutinannya.
Ya. Bayarnya itu harus setiap hari. Bayarnya harus setiap hari. Kalau setiap hari kita tidak mau bayar, ini tidak mungkin. Bagaimana kalau kita jadwalkan seminggu sekali? Itu pertanyaannya. Boleh, tetapi itu sifatnya yang bukan sesuatu yang sangat signifikan untuk menopang kehidupan yang dibutuhkan setiap hari. Bahkan beberapa hal itu harus kita lakukan bukan hanya per hari, tetapi mungkin per jam. Ada beberapa hal mungkin per menit, ada beberapa hal mungkin per detik. Contoh soal bernafas. Ya, silakan aja, mungkin ada yang mampu menahan nafas sampai 5 menit. Setiap 5 menit baru mengambil nafas seperti anjing laut dan sebagainya. Saya pikir itu mereka, bukan kita. Kalau kita butuh setiap detik atau beberapa detik kita harus ambil nafas, turun nafas. Dan ketika kita mengambilnya, kita harus mencari tempat di mana oksigen itu bagus. Oleh sebab itu, ketika kita berpikir bahwa everything you would like to strive for is uphill. Meaning of the pursuit of this is challenging. Kemudian grueling, melelahkan, exhausting, menguras tenaga, strenuous, berat, kemudian difficult, sulit. Nah, kalau kita sudah berhenti sampai di sini, kayaknya semua pada mundur nih, udah gak mau dengarkan suara biblika. Karena udah mulai ditakut-takuti, challenging, grueling, exhausting, strenuous, kemudian difficult. Kita udah mau melanjutkan, tapi saya mau kasih tahu satu implikasi simpel supaya kita mulai berpikir kembali. Tidak ada sesuatu hal achievement besar itu karena accident. Wow. Karena kalau kita bicara tentang pencapaian hebat, prestasi yang bisa bertahan lama, itu tidak pernah karena kecelakaan. Itu dibayar dengan tetesan air mata, keringat, kerja keras, disiplin. Ketika orang-orang boleh melakukan apa saja, saya mendisiplinkan diri untuk menolak banyak hal yang baik dan hanya mengatakan ya kepada yang terbaik. Tidak ada seorang pun yang mendaki satu gunung yang begitu tinggi, Himalaya, kita sebut saja yang tertinggi di dunia. Ketika dia sudah sukses sampai di puncak gunungnya, kemudian dia tiba-tiba ngomong, I had no idea how I got to the top of this mountain. I just woke up one day and here I was. Jadi dia tiba-tiba, hah? Kok saya sudah ada di puncak gunung? Saya hanya bangun, kok tiba-tiba ada di sini? Nggak ada ceritanya. Gunung Himalaya itu ketika kita mau taklukkan itu dengan berbagai tantangan dan itu sangat mematikan. Banyak sekali orang mati untuk mendaki gunung satu ini. Nggak ada yang tiba-tiba di atas sana mengatakan bahwa saya ini tiba-tiba ada di sana. Oke, tentu kita hidup ini yang satu kali. Betul. Brother, hidup ini yang satu kali, tentu kita tidak ingin disia-siakan. Setuju nggak, brother? Wow. Kalau kita setuju, maka satu hal yang harus kita perhatikan bersama-sama adalah tidak ada satu pemimpin pun yang pernah memimpin orang-orangnya melakukan sesuatu yang signifikan tanpa mengeluarkan usaha yang luar biasa. Mereka itu mengorbankan banyak hal untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin andalan yang betul-betul diakui oleh banyak orang. Beberapa pendakian itu perlu kita lakukan apa? Kita perlu lakukan usaha yang keras. Kadang-kadang kita tidak tahu kapan berakhir. Dan membutuhkan willful, kemauan yang sangat tinggi. Dan ini membutuhkan yang disebut dengan very, very intentional. Fokus, kemudian disiplin, komitmen tinggi, melangkah di tengah-tengah kelelahan, kaki mungkin sudah sangat pegel, beberapa persendian itu sangat menyiksa kita, tetapi itu harus tetap dijalankan. Dan ini tidak gampang. Tadi brother menyinggung tentang olahragawan.
Saya suka ada satu ayat Alkitab yang sangat bagus di 2 Timotius 2 ayat 5. Di situ dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi peraturannya kalau peraturan olahraga ya. Kalau peraturan untuk pingpong ya peraturannya bola pingpong, jangan bola basket dan bola kaki atau football. Jadi aturan-aturannya secara umum kita tahu bahwa itu harus dibayar dan kita harus taat. Dan untuk mendapatkan mahkota itu di dalam sebuah kejuaraan itu bicara masalah medali, sabuk dan sebagainya. Dan untuk meraih itu berarti kita bertanding bukan hanya exercise saja, kita harus keras. Ketika masuk di arena pertandingan perlombaan, maka betul-betul kita harus mengikuti seluruh peraturannya. Kalau tidak, kita akan didiskualifikasi. Demikian dalam kehidupan seorang pemimpin. Kita perlu yang disebut dengan melakukan disiplin dengan baik. Demikian, brother. Mudah-mudahan mulai klik apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang tua, dan anak-anak bahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Iya, menarik nih, Brother Sunjoyo, yang tadi Brother bilang 2 Timotius 2 ayat 5 ini. Di ayat 4-nya juga menyinggung seorang prajurit untuk fokus dan juga kepada komandan. Di ayat 6-nya juga bicara tentang petani yang harus bekerja keras supaya bisa menikmati hasilnya. Memang yang tadi Brother Sujoyo bilang ada harga yang harus dibayar. Itu adalah hal yang memang benar ya. Cuman gini Brother Sujoyo, mungkin ada sedikit pertanyaan yang kenapa habit yang negatif itu lebih gampang untuk bisa diikuti gitu. Kayak jadi kebiasaan nggak bisa lepas dari kebiasaan itu, Brother Sujoyo. Ya, secara natural manusia itu inginnya adalah kehidupan lebih baik. Jadi keinginan. Saya bicara masalah will. Oke, secara natural. Tetapi ketika kita tanyakan salah satu kartun kalau di browsing tentang change, saya sangat suka ketika ditanya, siapa yang ingin perubahan yang lebih baik setiap kehidupan kita? Semua angkat tangan. Di dalam barisan itu semua angkat tangan. Kemudian pemimpin di depan bertanya pertanyaan kedua. Siapa di antara Anda ingin berubah? Mereka semua nunduk. Maksudnya siapa yang ingin berubah? Masing-masing ingin berubah. Semua nunduk. Kemudian pertanyaan ketiga. Siapa di antara Anda yang ingin memimpin perubahan? Semua yang nunduk langsung balik kanan, kemudian bubar. Tidak ada satupun lagi yang tinggal di barisan itu. Tetapi kita lihat, secara natural, apakah semua orang ingin berubah? Ingin. Ketika ditanya, langsung angkat tangan sangat tinggi. Wah, tinggi banget tangannya. Langsung angkat tinggi-tinggi. The problem is ketika ditanya, siapa di antara Anda yang mau lakukan perubahan dulu? Semuanya nunduk. Pertanyaan ketiga, siapa yang mau memimpin perubahan? Ini sudah bicara konteksnya adalah pemimpin. Betul. Kabur semua. Iya, dan proses itu memang tidak gampang. Dan itu harus bayar harga. Itu sebabnya mengapa yang negatif kita lebih sering guna. Mengikuti arus itu lebih aman, brother, daripada kita melawan arus. Ikan-ikan itu hidup di lautan, dia tetap rasa tawar. Ketika hidup di arus, dia akan melawan arus. Ketika dia ingin melarikan diri dari para pemangsanya, baru dia mengikuti arus supaya kecepatannya lebih tinggi. Saya pikir ini adalah prinsip-prinsip kehidupan yang kita harus pikirkan sama-sama bahwa kita harus menciptakan sebuah perbedaan. Life is very short. That's why we need to make a difference and have an impact significant to everybody lives. Menurut saya itu berarti. Ya, Brother Sujoyo, mungkin saya terinspirasi juga Brother pernah share mengenai bagaimana Brother mendisiplinkan diri juga. Karena kan sebagai seorang coach juga kan perlu juga untuk sebagai memberikan contoh. Jadi mungkin yang Brother suka setiap pagi ataupun setiap hari kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira bisa
menjadi inspirasi nih buat kita supaya kita bisa belajar bagaimana memulai suatu kedisiplinan diri, Brother Sujoyo. Ya, saya secara pribadi itu menjadwalkan exercise saya. Exercise saya tidak bisa lakukan setiap hari, tetapi 1 minggu saya minimal 2 kali exercise. Jogging, kemudian yang kedua saya biasa badminton. Kalau salah satunya tidak bisa, berarti saya harus gantikan. Gitu di rumah, yoga. Jadi saya beli matras khusus supaya saya bisa yoga dengan enak di rumah. Oh. Kemudian yang kedua yang biasa saya lakukan supaya mental saya, yang saya sebut mental itu adalah yang ada isi di kepala kita. Karena orang yang sakit mental, ininya sakit. Kalau orang yang punya mental sehat, berarti ininya harus diisi dan harus dipikirkan dengan baik. Nah, saya berusaha untuk melakukan stretching terhadap mental saya dengan cara membaca setiap hari. Memposting 1 artikel setiap hari. Supaya apa? Supaya saya mendapatkan sesuatu yang baru. Supaya saya bisa berbagi kepada orang-orang yang berada di dalam komunitas saya. Apakah media sosial, atau ketika bertemu dengan saya. Dan saya sangat suka untuk lakukan itu. Dan saya mendisiplinkan diri. Menyiapkan diri saya untuk membaca, kemudian meng-capture-nya, kemudian kompilasi, kemudian saya posting, kemudian saya lakukan satu hal lagi. Untuk membantu orang-orang Indonesia secara khusus. Yang kesulitan bahasa Inggris. Karena materi yang biasa saya posting itu lebih banyak dalam bahasa Inggris. Karena orang kalau sudah lihat bahasa Inggris yang tidak bisa bahasa Inggris, dia langsung tutup gitu. Dan saya menerjemahkannya supaya terjemahannya bagus. Saya tidak bisa mengandalkan Google Translate. Harus ini ya. Jadi saya harus menerjemahkan dengan baik, kata-kata tidak boleh salah, maknanya tidak boleh disalahpahami. Oleh sebab itu saya menerjemahkan dengan sangat baik, kemudian karena ini bidang saya, jadi saya tahu term by term. Oleh sebab itu yang saya lakukan, supaya betul-betul ini membantu saya disiplin. Dan itu saya sudah lakukan cukup lama, dan sampai hari ini hanya 1 kali bolong, kemudian esoknya saya bayar. Kalau saya ada 1 kali bolong hari ini, saya besok harus bayar 2 kali. Jadi saya harus posting 2 artikel. Itu janji pribadi, nggak ada tekanan, itu hanya pribadi saja. Yang berikutnya adalah makan, minum yang tertib. Saya tuh lupa kapan terakhir saya minum soft drink. Saya lupa, karena sudah berpuluh tahun saya tidak minum soft drink. Dan saya mendisiplinkan diri, memang saya tahu rasanya enak banget itu kalau lagi capek-capek, lagi haus dan sebagainya, soft drink itu nikmat sekali. Tetapi saya tidak menyentuh. Dan bukan karena diharamkan, tetapi itu adalah bagian dari komitmen saya bayar harga untuk tidak minum soft drink. Kemudian saya membiasakan diri juga untuk konsumsi buah-buahan every day, sayur-sayuran. Jadi kalau menu makan saya selalu bawa dari rumah, kemudian selalu ada isi sayur dan buah. Kalau tidak terisi di situ, berarti pagi saya sudah makan buah cukup banyak. Misalnya 1/3/4 dari buah pepaya yang beratnya kira-kira 1,2 kilo. Dan saya sangat suka dengan hidup sehat, karena saya tahu apa yang kita lakukan hari ini tidak berdampak untuk hari esok saja, tapi berdampak untuk 5-10 tahun mendatang. Jadi investasi kehidupan ini, investasinya jangka panjang, bukan jangka pendek. Itu yang harus kita sadari. Anda tidak makan buah selama 1 bulan, 2 bulan, tidak akan terjadi apa-apa untuk bulan ketiga dan bulan keempat. Tapi akan terjadi apa-apa nanti di 5 tahun dan 10 tahun kemudian. Wow. Dan saya meyakini itu investasi jangka panjang ini harus kita bayar di hari ini. That's why John selalu keluarkan satu statement ketika ketemu dengan kita, dan ketika bicara dalam konteks pertumbuhan, John keluarkan satu statement begini. Do you have a plan for growth? Itu pertanyaan John. Ketika ditanya begitu, ya, gue punya, gue kerja, gue siaran, dan gue melakukan apa-apa. No, bukan itu maksud saya. Apakah Anda setiap hari bertumbuh? Dia tanya. Wow. Nah, pertanyaan yang kedua itu yang membuat kita mulai stuck. Iya ya, apakah kita setiap hari bertumbuh? Kita bayangkan saja, pertumbuhan yang sifatnya hanya small things, tetapi kalau dilakukan setiap hari, saya punya keyakinan itu akan menjadi tumpukan yang luar biasa. Dulu kita di SD
diajari oleh guru-guru kita satu hal, yaitu menabung sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan itu prinsipnya betul, sama persis dengan disiplin itu. Demikian, brother. Brother Sunjoyo, kan ini kan untuk pemuda, mungkin juga termasuk para pelajar. Kira-kira bagaimana untuk mereka bisa disiplin dan mengembangkan ilmu mereka? Juga terutama di dalam masa COVID ini ya, artinya kan pengawasan itu hampir nggak ada kan. Artinya mereka harus melakukan sendiri, betul-betul mengerjakan sendiri gitu. Ya. Yang pertama, karena tidak ada pengawasan, berarti semua kan harus dari inner kita, dari inside kita masing-masing. Yang menarik adalah kita tidak bisa memilih itu hanya beberapa hal. Pertama, rambut kita nggak bisa pilih mau keriting atau lurus, kita nggak bisa pilih. Bahkan mungkin dilahirkan kayak Upin Ipin, nggak ada rambut, nggak bisa pilih juga, nggak bisa pilih. Ya begitulah. Kemudian warna kulit kita nggak bisa pilih. Wow. Mata saya rada sipit seperti ini saya nggak bisa pilih. Oke, kecuali kita mau operasi plastik. Kemudian saya dilahirkan di etnis apa, saya nggak bisa pilih. Wow. Saya dilahirkan sebagai laki-laki perempuan, saya tidak bisa pilih. Saya dilahirkan di keluarga mana, kenapa bukan di tetangga yang banyak mobilnya, kenapa di tetangga yang menggunakan bilik, gubuk derita. Saya nggak bisa pilih. Oke, itu semua semata-mata anugerah Tuhan. Wow. Oke. Tetapi setelah itu, sisanya, di masa kecil, pilihan kita tidak terlalu bebas karena kita masih dikendalikan oleh orang tua kita. Tetapi ketika kita sudah menanjak dewasa, remaja dan dewasa, itu pilihan terbuka lebar. Oleh sebab itu ketika pilihan terbuka lebar, maka pinter-pinterlah memilih. Kalau tidak memilih, maka jadi persoalan. Bagaimana dengan anak-anak kecil? Anak-anak kecil juga tidak selalu 100% diberikan semuanya diatur. Mereka juga berhak untuk memilih. Orang tuanya seringkali menawarkan kok pilihan-pilihan yang besar, apalagi di zaman saat ini modern. Saya pikir anak-anak zaman sekarang itu pilihannya sangat lebar dibandingkan kita masih kecil di masa-masa kita. Generasi kita itu pilihannya tidak terlalu banyak dibandingkan generasi yang sekarang diberikan pilihan yang begitu besar. Nah, menurut saya, pilihan yang tepat. Dan kita harus pahami beberapa hal, ada 7 hal sebenarnya, tentang self-disiplin itu apa. Apa dampak dari self-disiplin sebagai anak-anak muda? Yuk kita lihat satu persatu deh, secara cepat. Yang pertama, self-disiplin itu akan memampukan kita untuk menuju puncak. Nah, rahasia yang pertama ini, siapa yang tidak mau menuju puncak? Gitu. Saya ingat beberapa program di televisi, itu mereka itu ditantang, di-challenge untuk mencapai puncak. Dan ketika itu ditantang, mereka bersedia untuk ngantri begitu panjang hanya untuk mendapatkan tiket. Belum tentu menang, baru daftar aja mereka bersedia ngantri, panas-panasan, bahkan hujan-hujan mereka tetap di sana. Karena mereka ditantang untuk mencapai puncak. Meskipun pada saat di stage, mereka nyanyi, nggak karuan. Kayaknya saya lebih bagus kalau nyanyi daripada mereka. Kalau itu perlombaan nyanyi. Tetapi mereka itu mencoba, ingin melakukan sesuatu. Saya pikir keinginan kita semua untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, itu sudah baik. Itu kita sadari yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah, do you want to improve your life? Itu pertanyaannya. Of course. Yes, I do. Oke, semua orang akan menjawab itu. Pertanyaan kedua, how do you make it happen? Bagaimana Anda bisa membuat itu bukan hanya sebagai keinginan, sebagai sebuah impian, tetapi itu menjadi sebuah kenyataan. The answer is by living each day with intentionality. Sorry, saya tidak bisa kasih formula yang lebih baik. Living each day with intentionality. That requires becoming self-disciplined. Ini syarat. Hukumnya adalah hukumnya wajib dilakukan, maka Anda akan mendapatkan pahala, kira-kira begitu untuk teman-teman kita muslim. Dan tidak dilakukan, berdosa. Yang kira-kira begitu. Wajib.
self-discipline. Self-discipline move you from good intention to good action. Jadi, memberikan perhatian yang baik dengan tindakan baik itu dua hal yang berbeda. Banyak orang memberikan perhatian yang baik, mendengarkan banyak sekali motivational speaker ketika berbicara, dan dia bilang, wah, bagus banget bicaranya. Tetapi itu hanya sekedar good intention saja. Tidak pernah absen mengikuti episode demi episode. Tetapi ketika bicara good action, nothing. Dan ini jadi persoalan besar. Itu yang pertama, brother. Saya punya 7. 7 bagaimana self-discipline itu bisa menolong kita supaya kita punya pemahaman yang benar. Kita masuk yang kedua, brother. Yang kedua, self-discipline makes the difference between temporary success and sustained success. Siapa yang tidak ingin suksesnya itu berkelanjutan? Satu kali sukses saja sudah sangat nikmat. Apalagi kalau suksesnya terus-menerus. Ada 3 kata. All the way. All the way. Apa artinya? Kita mulai dari pertanyaan, why is that significant? Kemudian pertanyaan kedua, can you climb every day, day after day, weeks after weeks, months after months, year after year? Apakah Anda bisa terus melakukan pendakian setiap hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun? Saya tidak ingin melumpuhkan semangat kita untuk bertumbuh. Ketika bicara year, wah lama ya bertumbuhnya. Untuk memahami ini, maka kita harus sadari bahwa setiap diri kita dibekali oleh Sang Khalik dengan potensial yang luar biasa. Sebagai seorang pribadi, bahkan sebagai seorang pemimpin. Dan kalau kita ingin mencapai potensial kita secara optimal, itulah harga yang harus kita bayar, yaitu self-discipline. Tidak ada cara lain. Thomas Huxley keluarkan satu statement. Do what you should to do, when you should do it, whether you feel like it or not. Lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Ketika Anda melakukan itu, apakah Anda suka atau Anda tidak suka, tetaplah lakukan. Nah, the problem is ketika kita melakukan sesuatu, kalau kita tidak suka, maka kita ingin tinggalkan. Tapi kita tahu, secara mentalitas kita tahu, secara kognitif kita tahu bahwa itu yang seharusnya kita lakukan. Siapa yang tidak tahu kalau yang namanya exercise itu baik untuk tubuh kita, membuat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi saya bicara tentang apa? Akan memampukan kita menuju ke puncak. Oke? Yang kedua saya bicara tentang itu akan membuat kita bukan sukses temporer, tetapi suksesnya adalah sustain. Kemudian yang ketiga sekarang, brother. Maka self-discipline itu akan membuat habits. Habits kita itu yang tadinya habit kita ini ada 2. Jadi kita adalah hamba dari habit kita, atau kita menjadi tuan dari habit kita. Self-discipline akan membuat kita punya kebiasaan, menjadikan kebiasaan kita itu sebagai hamba, dan kita tuannya. Karena ada 2 hal. Kalau kita bicara tentang konsistensi dalam tanda kutip, konsisten melakukan hal-hal buruk, ada konsisten melakukan hal-hal baik. Dua-duanya konsisten. Artinya kata konsisten ini adalah kata netral. Saya tidak ingin kita berpikir bahwa yang kita inginkan adalah konsisten melakukan hal-hal baik. Saya konsisten banget. Ya. Itu bangun selalu telat, datang selalu telat. Oke, whatever. Artinya apa? Every person has uphill hopes and aspiration, right? Setiap orang itu selalu punya hope, punya aspirasi juga.
hal-hal yang sifatnya baik. We all have uphill dreams. But we also have a problem. Every one of us also has downhill habits. Downhill habit yang saya maksud adalah menarik kita menuju hal-hal yang tidak seharusnya. Bahasa yang digunakan oleh John suka menggunakan istilah distraction. Distraction itu adalah sesuatu yang menarik kita kepada sesuatu yang tidak kita ingin capai. Yaitu kita ditarik untuk keluar dari gelanggang. Itu distraction. Berbeda dengan traction. Traction itu adalah menarik kita menuju ke apa yang seharusnya kita pergi dan mencapai. Jadi, John menggunakan istilah distraction and traction. Dan kita harus sadari bahwa semua kita punya habit, yaitu downhill habits. Habits have power over us. That's why tadi pertanyaan pertama dari brother, kenapa ya kita cenderung melakukan sesuatu yang negatif dan kita tidak ingin melakukan sesuatu yang positif? Karena habits itu punya power. Sekarang pertanyaannya adalah, yang kita bangun kebiasaan itu seperti apa? Saya bacakan sebuah puisi yang sangat bagus ditulis oleh Dennis P. Kimbro. Saya bacakan secara cepat. Siapakah aku? Aku adalah teman tetapmu. Aku adalah penolongmu. Aku akan mendorongmu maju atau menyeretmu menuju kegagalan. Aku sepenuhnya tunduk kepada perintahmu. Sebagian hal akan kulakukan, mungkin sebaliknya. Kamu serahkan saja kepadaku. Maka aku akan dapat melakukannya dengan cepat dan tepat. Aku mudah diatur. Kamu tinggal tegas terhadapku. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara persisnya kamu ingin sesuatu itu dilaksanakan. Dan setelah beberapa kali belajar, aku akan melakukannya dengan otomatis. Aku adalah hamba dari sebuah insan besar. Dan sayangnya, aku juga hamba dari semua pecundang. Mereka yang besar telah kujadikan besar. Mereka yang gagal telah kujadikan pecundang. Aku bukan mesin. Walaupun aku bekerja dengan ketepatan seperti mesin ditambah intelijensi manusia. Kamu bisa menjalankan aku demi keuntungan atau demi kehancuran. Tak ada bedanya bagiku. Ambil aku, latih aku, tegaslah terhadap aku, maka aku akan meletakkan dunia di kakimu. Kendorlah terhadap aku, maka aku akan menghancurkan kamu. Siapakah aku? Aku adalah kebiasaan. I a habit. Betul sekali. Dan saya sangat suka dengan puisi ini. Dennis P. Kimbro keluarkan pernyataan ini, dan pernyataannya dikutip oleh John C. Maxwell dan juga dikutip oleh Stephen R. Covey yang menulis The 7 Habits of Highly Effective People. Khususnya anaknya yang mengutip. Ya. Dan yang keempat, brother. Ya. Yang keempat, disiplin itu bisa dikembangkan. Ini yang menarik bagi saya. Jadi jangan khawatir, Pak Sunjoyo, brother Pierre, saya selama ini nggak punya disiplin. Gimana dong? Tenang. Disiplin itu bisa dikembangkan. Bahkan disiplin itu memang harus dikembangkan. Karena disiplin itu bukan pemberian. Ya. Disiplin is developed, not given. Oke. Jadi tidak ada orang lahir dengan disiplin. Mereka-mereka yang menjalankan kehidupan yang sangat disiplin, mereka berjuang dengan sangat keras. Mereka membangun habit mereka disiplin untuk mereka bisa menjadi somebody yang hari ini kita kenal dan kita sungguh mengagumi mereka. Disiplin adalah dalam sebuah area mulai dari pola pikir. Jadi mulai dari mana? Dari mindset. Change your thinking, change your life. Itu pernyataan John C. Maxwell. Dan dituliskan oleh Brian Tracy di dalam bukunya, judulnya adalah Change Your Thinking, Change Your Life. Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya menjadi seorang pribadi yang disiplin? Pribadi yang disiplin artinya pribadi yang sudah disiplin. Apa yang perlu kita lakukan? Orang-orang yang sudah terbiasa disiplin, pertama dia akan menghindari godaan. Tadi brother sudah
sharing sedikit tentang ingin mengurangi atau menghentikan rokok. Gak terlalu yakin sih awalnya, tetapi ketika brother menghindari orang-orang yang biasa merokok supaya tidak tercemar kembali, maka itu adalah awal yang sangat baik. Jadi kalau kita ingin jadi pemenang, jangan sering-sering bergaul dengan pecundang. Bergaul dengan para pemenang. Kita tidak membenci mereka. Betul. Kalau ada kesempatan, kita boleh kalau merasa kuat untuk bisa menolong mereka. Tetapi kalau tidak cukup kuat, lebih baik dihindari saja. Yang kedua, tahu ketika kita harus expand their energy. Apa artinya? Ketika kita disiplin, kadang-kadang disiplin kita tidak bisa berjalan hanya begitu-begitu saja, tetapi kita perlu perjuangan lebih keras karena pendakian. Kadang-kadang kita dibatasi waktu. Karena waktu, maka kita harus mempercepat langkah. Karena itu, kita perlu melakukan upaya yang lebih keras daripada biasa-biasanya. Itu sebab sekarang untuk meningkatkan upaya itu banyak sekali perusahaan tidak bisa lakukan sendiri, tidak bisa hanya dilakukan oleh keluarganya sendiri. Mereka melibatkan apa? Para profesional, bahkan membayar dengan harga yang sangat tinggi. Mereka mendisiplinkan diri untuk bisa mendapatkan sebuah dana untuk bisa tetap membayar. Karena kalau para profesional itu tidak mau dibayar 1 bulan, kemudian bulan kedua nggak dibayar, minta dia tetap menjadi profesional bagi kita, nggak mau mereka. Mereka mau dibayar dan secara teratur, gitu. Kemudian, self-discipline people understand the practice and principle of pay now, play later. Bayar sekarang, main nanti. Mereka tahu, paham betul konsep ini, sekaligus mampu menerapkannya. Dan mereka meyakini bahwa untuk bisa bersenang-senang di kemudian hari, kita harus bayar harga hari ini. Olahragawan, itu ketika bertanding, itu waktunya singkat. Sepak bola, itu hanya berapa menit? 45 menit kali 2. Kalau ada perpanjangan, ya sebut saja 2 kali perpanjangan. Oke. That's it. Tetapi untuk bisa masuk di pertandingan itu, apa yang mereka lakukan? Latihan. Latihan berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bisa mencapai, bisa bertanding dengan kelas-kelas tertentu. Mereka tahu untuk bisa bertanding di kelas itu, mereka harus bayar hari demi hari. Dan tidak mungkin pemain-pemain hebat di dunia ini, mereka tidak latihan dan boleh sembarangan. Hari ini latihan, besok tidak. Boleh sering-sering absen. Atau titip absen. Ya, saya tidak suka istilah titip absen. Sebenarnya istilah absen sendiri itu sudah keliru. Absen itu tidak hadir. Hadir itu present. Present hadir itu. Jadi titip untuk mengisi daftar hadir, bukan daftar absen. Daftar present, presensi. Oke. Nah, itu seringkali anak-anak muda tidak paham bahwa proses itu harus dilakukan. Mereka-mereka yang datang tertib, disiplin saja ketika ujian tidak bisa kok. Apalagi sering-sering bolos, berharap pengetahuan lebih baik. Tidak mungkin, brother. Wow. Saya pernah IPK saya 1,8 di semester 1, 1,84 semester 2, 1,9 di semester 3, 1,99 di semester 4. Mau mencapai 2 saja setengah mati. Dan saya tahu kok, kenapa sampai, ya karena kurang belajar. Apapun alasannya, berarti kan saya gagal di dalam pendidikan saya waktu S1. Tetapi saya lulus dengan IPK 2,65. Ya lumayan, tidak di bawah 2. Tetapi saya sadari bahwa di S1 saya tidak punya banyak kesempatan untuk belajar. Dan ada banyak prioritas lain saya yang menjadi perhatian saya, bukan pendidikan. Tapi menyelesaikan studi itu adalah salah satu prioritas saya, tapi nilai bukan. Ketika saya dapat beasiswa dari United States, United Board Christian Higher Education in Asia, dari United States, Amerika Serikat. Kuliah di UGM untuk ambil master. Saya mulai grong. Ketika grong itu mulai berjalan, dan saya bayar harga memang sangat berat. Bahasa Inggris saya sangat terbatas, semua resources dalam bahasa Inggris. Dan saya sangat lelah, capek pada masa-masa itu. Ingin sesekali untuk menyerah sebenarnya. Tetapi itu bukan pilihan.
yang baik, dan saya tetap untuk lanjutkan langkah demi langkah. Dan setiap hari saya belajar sekitar 15-16 jam every day, termasuk hari Minggu, termasuk hari libur. No handphone, no TV, no pacar. Dan karena itu saya tahu itu akan menjadi distraction. Maka saya mendisiplinkan, menghindari itu. Jadi apa yang tadi saya katakan, saya sudah pernah lakukan. Dan saya mendapatkan IPK 3,81 di S2 saya. Lulus dengan cum laude, dan dalam waktu 19 bulan saya selesaikan Master of Science saya. 3 semester berturut-turut IP saya 4. Orang suka dengan IP saya yang 4. Orang suka dengan IPK saya yang 3,81, lulus cum laude di UGM, Master of Science. Salah satu perguruan tinggi terbaik di Asia. Tetapi yang jadi persoalan adalah, mau tidak belajar 15 jam, 16 jam per hari, kurangin tidur? Itu pertanyaannya. Banyak orang tidak mau lakukan bagian ini, tapi maunya yang IPK-nya bagus. Itu yang keempat, brother. Yang kelima, self-discipline is most easily developed in areas of strength and patience. Self-discipline itu lebih gampang kita kembangkan di bidang-bidang kekuatan kita, di bidang-bidang yang passionate about, yang betul-betul kita sangat berhasrat di bidang itu. Sudah, hidup itu sangat singkat. Lupakan tentang berbagai kelemahan-kelemahan kita, bidang-bidang kelemahan kita. Biar nanti itu diisi orang lain. Tapi kita fokuskan saja di bidang-bidang kekuatan kita. Sesuatu ingin menarik kita keluar ketika kita melangkah, tetapi kalau itu bidang kekuatan kita, kita bersedia untuk bayar harga. Kita bersedia untuk ngulik. Kita bersedia untuk tidak dibayar. Kita bersedia untuk melakukannya dengan lebih baik. Karena itu bidang kesukaan kita dan itu adalah bidang kekuatan kita. Oleh sebab itu, jangan isi hidup kita dengan sesuatu yang bukan passionate about. Jangan isi kehidupan kita melakukan hal-hal yang bukan bidang kekuatan kita. Saya pribadi menyadari betul, saya bukan pemain musik. Karena saya sudah pernah beli gitar, sampai gitarnya dicuri orang pun belum bisa main gitar. Karena itu tidak cocok sendiri main musik. Udah, nggak usah macam-macam. Beda dengan Brother Pierre. Begitu gitar yang biasa-biasa saja atau gitar yang sangat bagus di tangan langsung dijereng-jereng, langsung bisa jadi suatu lantunan musik yang begitu indah yang orang tergerak untuk bernyanyi. Kalau saya memainkan gitar, orang tergerak untuk ambil gitar saya kemudian gebuk kepala saya pakai gitar gitu. Ya kira-kira begitu, brother. Saya pikir ini hal yang penting kita pikirkan sama-sama. Yang keenam, self-discipline and respect are connected. Saling berkaitan. Orang seringkali berpikir self-discipline dengan respect itu tidak ada hubungan. Udah, itu saling terkait. Orang punya disiplin tinggi biasa dihormati. Orang yang dihormati biasa punya disiplin tinggi. Bagaimana mereka yang tidak dihormati? Biasa tidak disiplin. Kita kasih contoh saja. Kalau kita janjian, kemudian terlambat tanpa memberikan kabar, maka itu jadi persoalan. Tapi kalau kita kasih kabar, karena memang ada emergensi dan sebagainya, tadi saya sedikit telat, late, terhadap acara kita, dan brother saya WA bahwa ada demonstrasi yang menutup beberapa ruas jalan, dan jalannya menjadi sangat padat, dan membuat kami bergerak itu, saya bergerak dari kantor padahal nggak jauh, itu hampir 2 jam, dan kesal banget gitu. Padahal perkiraan saya itu hanya setengah jam biasanya. Dan saya extend 2 jam. Dan saya WA brother bahwa saya kelihatannya terlambat karena perjalanan begitu padat dan sangat melelahkan. Disiplin itu penting dalam kehidupan kita. Maka ada 2 perbedaan antara orang-orang yang didorong oleh emosi dan orang-orang yang didorong oleh disiplin. Orang-orang yang didorong oleh disiplin, lakukan yang benar dulu, merasa baiknya kemudian. Sementara orang-orang yang dipicu oleh emosi, itu dia harus merasa baik dulu, harus feel good dulu, kemudian baru melakukan apa yang benar. 2 hal berbeda. Banyak orang sekarang mau menggunakan cara yang emotion driven people.
Dia ingin merasa enak dulu, good mood. Jadi orang seringkali moody ya. Kalau moodnya tidak baik, dia tidak lakukan. Kalau moodnya lagi baik, dia baru lakukan. Dan ini bukan cara kita hidup. Yang kedua, discipline driven people itu are commitment driven. Mereka-mereka itu adalah sangat teguh memegang komitmen. Apa yang mereka sudah janjikan mereka lakukan. Sementara emotion driven people itu cenderung apa? Are convenience driven. Kalau mudah dilakukan, kalau tidak mudah tidak mau. Untuk yang berikutnya, untuk yang disiplin, make principle based decision. Jadi kalau dia mengambil keputusan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang dia sudah pegang teguh. Sementara yang emotion itu biasanya populer. Ya, keputusan yang diambil adalah keputusan yang sifatnya populer. Tidak benar, tidak apa-apa, yang penting populer. Sehingga sekarang ini banyak sekali orang mencari popularitas. Bukan mencari sesuatu yang sifatnya prinsip kebenaran yang sifatnya kekekalan. Discipline driven people itu bicara masalah believe it then see it. Jadi ada pernyataan di dalam buku Rena Kasali, Profesor Rena Kasali. Seeing is believing or believing is seeing. Discipline driven people itu believing is seeing. Sementara orang-orang yang emotion driven people itu selalu berpikir seeing is believing. Jadi kalau tidak lihat, dia tidak mau percaya. Cerita tidak mau percaya. Sehingga dia tidak pernah menjadi pionir. Ini. Discipline people itu cenderung create momentum. Sementara emotional people itu wait for momentum. Beda sekali. Secara cepat yang terakhir saja. Discipline driven people can be leaders. Emotion driven people will be followers all the time. Oke. Ya, sekarang tinggal pilih mau yang mana? Mau discipline driven people Anda ingin menjadi atau Anda ingin menjadi emotion driven people. Nomor 7. Self discipline makes consistency possible and consistency compounds. Jadi disiplin diri itu membuat konsistensi menjadi mungkin, terbuka lebar. Sementara konsistensi ini akan memberikan hasil akhir yang paling diharapkan oleh semua orang. Kenapa demikian? Karena konsistensi itu betul-betul akan menetapkan dan memperkokoh reputasi kita. Reputasi Anda, brother, dan saya itu sangat ditentukan oleh konsistensi dan self-discipline. Yang kedua, consistency is a prerequisite to excellence. Dia adalah persyaratan untuk mencapai excellence. Konsistensi menyediakan rasa aman terhadap orang lain. Tidak pernah merasa terancam. Meskipun kita ajarkan semua kepada orang lain nanti lebih hebat daripada kita. Nggak apa-apa. Bahkan nanti satu hari dia memimpin kita. Bukan menjadi anak buah kita. Bukan menjadi rekan kita. Tapi menjadi atasan kita. It's okay. Dan tidak ada masalah. Dan kita tidak merasa terancam. Konsistensi juga itu akan memperkuat visi kita dan nilai-nilai yang kita pegang. Dan konsistensi itu akan menghasilkan hasil akhir yang sangat diharapkan, yaitu seorang yang dihormati dan hasil akhir yang dikejar oleh semua orang. John C. Maxwell keluarkan satu statement. Successful people do daily what unsuccessful people do only occasionally. Orang-orang yang sangat berhasil melakukannya setiap hari. Apa yang orang-orang yang sangat tidak sukses melakukannya hanya sesekali. Dan kita perlu lakukan ini semua. Demikian, brother. Wow. Luar biasa nih, poin-poinnya ada 7 dan sangat lengkap ya. Bicara tentang bagaimana betul sekali mengembangkan akan self-discipline ini. Yang akhirnya memang membantu kita. Tadi saya yang suka satu hal yang dibilang believing is seeing ya. Artinya kadang-kadang itu yang memang
Kalau kita percaya, kita akan lakukan. Gitu. Kita bisa melihat ke depan. Kalau si ya maksudnya ya kita lihat dulu hasilnya gitu kan. Kita pikir hasilnya Yes, ada gitu, baru kita percaya. Itu satu hal yang luar biasa. betul. Brother Sunjaya mungkin mau kasih satu kita quote untuk yang membantu kita bisa mengingat self discipline ini. Yes. Saya sebelum masuk quote, saya ingin berikan tips yang sangat sederhana, brother. Ya. Bagaimana kita berproses untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pribadi yang disiplin. Saya menggunakan formula START. Semuanya menggunakan formula START. Oke. Start with yourself. Kata ini muncul sangat bagus. When we are foolish, we want to conquer the world. When we are wise, we want to conquer ourselves. Ketika kita bodoh, kita ingin menaklukkan dunia. Ketika kita bijak, maka kita ingin menaklukkan diri sendiri. Saya pikir ini penting. Start with yourself. Yang kedua, start early. Pengertiannya bicara tentang apa? Hard work itu adalah akumulasi dari hal-hal yang mudah yang Anda tidak lakukan ketika harus Anda lakukan. Jadi, kita bicara dalam konteks ini, kerja keras itu adalah melakukan hal-hal piece by piece, kecil-kecil kok, yang Anda seharusnya lakukan, tetapi seringkali kita tidak ingin melakukan, maka kita tidak menjadi orang yang hard work. Wow. Small things, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari dini, lebih awal. Yang ketiga, start small. Start small, artinya apa? What you are going to be tomorrow, you are becoming today. A small plan that will make a big difference. Apa yang ingin Anda capai hari esok, Anda harus mulai hari ini. Kalau Anda tidak mendapatkannya hari ini, hari esok tidak mungkin terjadi apa yang Anda mimpikan. Lalu bagaimana caranya? Bikin rencana yang kecil saja, tapi yang memberikan dampak besar. Yang ketiga, selesai. Yang keempat, start now. Oke, tadi start with yourself, start early, start small, kemudian start now. Great leaders never set themselves above their followers, except in carrying out responsibilities. Pemimpin-pemimpin hebat itu tidak pernah menempatkan dirinya di atas para pengikutnya, kecuali dalam mengambil tanggung jawab. Success depend not merely on how well you do the right thing. Do the things you enjoy, but how consciously you perform those duties you don't. Jadi bukan melakukan apa yang Anda sukai, tetapi Anda betul-betul menyadarinya bahwa Anda harus mengambil satu tanggung jawab yang seharusnya Anda lakukan, dan Anda meskipun tidak menyukainya, tanggung jawab itu tetap Anda pikul. Quote penutup, brother. John C. Maxwell katakan begini, quit something you don't do well, do something you do well. Menyerah kepada sesuatu yang Anda tidak dapat lakukan dengan baik, dan lakukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan baik. Quit something you are not passionate about to do something that fills you with passion. Menyerah kepada sesuatu yang bukan menjadi hasrat Anda, dan lakukanlah sesuatu yang mengisi seluruh passion Anda, hasrat Anda. Quit something that doesn't make a difference to do something that does. Menyerah kepada sesuatu yang bukan menghasilkan perbedaan,
Lakukanlah sesuatu yang justru menghasilkan dampak dan perbedaan. Quit something that not your dream to do something that is. Menyerahlah kepada sesuatu yang bukan impian Anda. Lakukanlah sesuatu yang menjadi impian Anda. If you do this, if you change what you do, you will always be praised. Kalau Anda ingin melakukan perubahan ini, dan Anda selalu ingin melakukan ini, apakah ini selalu gampang dan dipuji? Oh, tidak. But everyone should say no to the good, so you can say yes to the best. Tetapi setiap orang seharusnya mengatakan tidak kepada hal-hal baik, supaya kita bisa mengatakan ya kepada yang terbaik. Demikian John mengeluarkan quote-nya yang luar biasa, saya sangat suka. Ya, brother. Ya, jadi selalu ada sesuatu yang seharusnya mungkin jadi kita punya motivasi agar kita bisa melakukan self disiplin itu dengan lebih mudah ya, walaupun memang tetap tidak gampang, tapi itu menjadi semacam motivasi kita untuk melakukan itu setiap hari ya, brother ya. Ya, saya melihat juga Brother Sunjoyo kan untuk mencapai sebagai seorang kostum pun mempelajari begitu banyak buku, melalui banyak proses, sehingga hari ini pun bisa mengajarkan ataupun membantu kita ini untuk menjadi lebih mengerti tentang hal-hal seperti ini, brother. Ya, saya saya punya perpustakaan pribadi. Kalau dihitung jumlah bukunya mungkin ada 1000. Dan di handphone saya punya soft copy-nya lebih dari, saya pikir sekitar ada 10.000 e-book yang saya begitu ada senggang waktu pasti akan buka dan saya akan mencari karena saya simpan dengan baik, kemudian saya bisa menemukan judul-judul buku yang saya ingin baca. Saya tidak selalu membaca seluruh buku, tetapi saya masuk ke dalam bukunya, kemudian saya lihat chapternya tentang apa, dan saya mau baca tentang apa, saya buka bagian itu. Dan beberapa buku sudah saya selesaikan. Hari ini kita berbicara tentang self-discipline. Saya ambil dari buku John C. Maxwell, Developing the Leader Within You 2.0. Saya sudah membaca buku beliau yang pertama, Developing the Leader Within You, tanpa 2.0. Setelah 25 tahun kemudian, dia merevisi buku ini dan melakukan perbaikan 85% dari buku yang pertama. Buku yang pertama sudah sangat menginspirasi. Dan buku kedua itu juga memberikan inspirasi yang luar biasa. That's why John punya buku, saya biasa buru, dan saya punya buku beliau hampir 100 buku. Hanya dari John C. Maxwell. Ini kan jadi benar, ya. Untuk bisa punya kebiasaan membaca itu bagaimana, brother, bagusnya untuk pemuda-pemuda nih, anak-anak muda yang mungkin kurang begitu baca nih. Gimana? Ya. Inputnya. Saya tidak suka dengan orang-orang yang tidak suka baca. Karena biasa pengetahuan mereka adalah pengetahuan praktis dan mereka merasa dirinya pinter banget gitu. Tetapi juga persoalan adalah lihat orang-orang yang suka baca, tetapi dia menghakimi orang dengan apa yang dia baca, itu juga jadi persoalan. Kita jadi orang yang netral aja lah. Artinya kita baca apa yang seharusnya, kemudian kita lihat situasi dan kondisi, kita terapkan, apa yang bisa diterapkan, kita terapkan. Apa yang tidak, kita nggak usah terapkan. Nggak usah dipaksakan. Meskipun konsepnya adalah konsep hasil research. Karena hasil research itu selalu punya kelemahan. Pertanyaan brother, bagaimana supaya meningkatkan minat baca? Saya jujur di S1 saya nggak suka baca. Bahkan baca itu menjadi beban tersendiri di S1 saya. Itu bisa terlihat di dalam IPK saya. Kalau suka baca, IPK tidak mungkin jelek. Kemudian yang kedua, ketika saya ambil S2 di UGM, UGM itu memaksa para mahasiswa untuk baca. Tetapi keputusan akhirnya di tangan kita. Take it or leave it. Anda mau menyerah, give up, atau Anda mau terus striving. Dan saya sangat suka mendapatkan kondisi yang memaksa saya baca. Dan
Ketika itu terjadi, baca harus dalam bahasa Inggris, sementara bahasa Inggris saya, TOEFL tes saya sangat buruk, hanya 300 lebih, dan satu paragraf saya harus buka kamus itu 40 kali. Satu paragraf. Padahal satu paragraf itu jumlah katanya berapa? Paling juga sekitar 60, 70 gitu, udah banyak. Tapi saya harus buka, karena hampir semua kata saya tidak paham. Lalu apa yang harus saya lakukan? Membaca textbook yang tebal-tebal begitu, artikel-artikel riset yang begitu banyak, karena saya ambil science ya. Harus basisnya riset. Ya, baca artikel itu, diterjemahkan sendiri. Beberapa kawan mengajak saya, ayo Sunjoyo, kita bayar orang menerjemahkan satu artikel ini, bayar dengan harga 300.000 atau berapa ribu. Kita patungan, kalau ada 30 orang kan berarti masing-masing hanya 10.000. Saya pikir, ini kalau saya kasih ke orang lain, menerjemahkan artikel bahasa Inggris, ini belum tentu terjemahannya bagus, yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah lebih pintar bahasa Inggris setelah saya menerima hasil terjemahan dari orang ini. Saya menolak. Ketika saya menolak, saya tentu tidak disukai oleh orang-orang yang mengajak saya. Karena mereka merasa ketidakhadiran saya itu akan merugikan mereka, karena seharusnya membuat mereka lebih ringan ketika ada lebih banyak orang yang terlibat di situ. Dan itu bukan hanya satu kali. Setiap pertemuan ada banyak sekali artikel yang perlu diterjemahkan dan sebagainya, yang kita harus pahami. Bagaimanapun kita bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia, meskipun kita baca bahasa Inggris, kita pasti akan menerjemahkan dalam bahasa ibu kita dulu. Baru kita bisa pahami bahasa yang sedang kita baca, apapun bahasanya. Saya pikir, carilah sebuah lingkungan di mana kita dipaksa untuk disiplin. Carilah komunitas-komunitas positif, membuat kita terpaksa melakukannya. Dengan demikian, kembali lagi kepada tangan kita dan keputusan kita. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita terima itu sebagai sesuatu yang positif, terima itu dan jalankan, bayar harga itu. Dan saya lakukan itu, dan setiap hari saya tidur sampai baru tidur jam 3 pagi, kemudian bangun itu sekitar jam 7, itu saya sudah bangun kalau ada kuliah jam 9. Kalau kuliah jam 7, jam 3 saya tidur, jam 6 saya sudah bangun, mandi kecepatan cahaya, makan kecepatan cahaya, segera berangkat ke kampus, dan itu saya lakukan supaya saya bisa kuliah. Setelah kuliah, saya ambil beberapa bahan, fotokopi dan sebagainya, saya pulang, kemudian saya bayar untuk bisa tidur 2-3 jam di siang hari, kemudian saya baru lanjut belajar saya sampai jam 3 pagi. Dan apa yang dilakukan? Ya, menerjemahkan bahasa Inggris yang saya tidak paham itu. Setelah itu, menolong saya hari demi hari, saya tidak sesering awal ketika harus membuka kamus 40 kali, sudah mulai berkurang jadi 39, sudah mulai berkurang jadi 38, 35, 30, 20 kali, 15 kali. Kadang-kadang satu paragraf saya sudah tidak buka kamus sama sekali kan, karena saya sudah mulai paham apa yang dituliskan. Dan saya bisa menikmati perjalanan itu karena saya jalankan bayar harga itu. Bayangkan, brother, kalau semua orang tetap mengandalkan terjemahan. Saya punya keyakinan sampai dia lulus master pun, bahasa Inggrisnya pasti nggak canggih. Sampai hari ini bahasa Inggris saya juga nggak canggih. Saya lebih canggih baca daripada ngomong, karena saya memang terbiasa baca daripada speaking. Tapi no problem, ketika saya dipaksa untuk speaking, ya saya speaking juga. Itu sebab ketika saya pergi ke Amerika Serikat, dia bilang untuk orang Asia yang belum pernah tinggal di negara yang berbahasa Inggris, bahasa Inggrismu bagus banget. Menghibur kan? Menghibur. Banyak baca. Iya, bagaimana, brother? Karena banyak baca. Yes, banyak baca. Karena saya sudah baca ribuan artikel, ribuan buku dalam bahasa Inggris. Wah. Ya, Brother Sunjoyo, hari ini terus terang Brother Sunjoyo sudah memotivasi saya juga, sekaligus juga memberikan bahwa mempunyai disiplin diri itu perlu, dan berharap bahwa anak-anak muda yang akan mendengarkan ataupun belajar daripada apa yang sudah Brother Sunjoyo sudah sampaikan kepada kita. Saya merasa ini sangat berguna,
Dan ini mungkin tantangan terbesar yang sebenarnya seharusnya akan menghasilkan sesuatu yang baik ke depannya ya. Juga pengaruhnya kepada negara secara keseluruhan. Terima kasih, Brother Sunjoyo. Mungkin ada mau kasih tahu sedikit tentang program yang lagi sedang dijalankan, yang lagi sedang diberikan kepada beberapa manajemen mungkin, Brother Sunjoyo. Ya, saya sekarang sedang launching program Your Success Number Certification yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya. Saya kolaborasi dengan sahabat saya, Fundianto. Dan ini adalah program untuk mengenali kepribadian orang berdasarkan tanggal lahir internasional. Dan setelah itu kita bisa memprediksi apa saja yang sangat kuat di orang ini, apa saja yang sangat lemah di orang ini, dan kepribadian orang ini seperti apa kira-kira. Dan kalau sudah tahu tentang kekuatan dan kelemahan, maka kita bisa melakukan antisipasi. Antisipasi bisa dalam dua hal. Kekuatan kita bisa optimalkan dengan baik, supaya kita bisa kembangkan potensial secara optimal. Dan kalau kita lihat ada kelemahan-kelemahan tertentu yang bisa menghancurkan kita, maka kita berantisipasi untuk melakukan mengurangi atau mengantisipasi supaya itu tidak terjadi dengan cara mengubah perilaku kita, mengubah kepribadian kita dalam hal-hal tertentu yang negatif. Kemudian yang kedua, sekarang saya dengan istri saya sedang launching satu program. Istri saya namanya Dian Permata Tunjung Sari. Satu program yang kami sedang launching, sudah jalan 2 lesson. Dan minggu depan akan masuk lesson yang ketiga tentang The Power of Leadership Series. Oke. Ini adalah satu rangkaian dari 10 lesson yang John C. Maxwell tulis dalam buku Developing the Leader Within You 2.0. Dan hari ini salah satu yang kita bahas tentang self-discipline. Dan nanti program ini terus berjalan dan masih saya terima pendaftaran kalau ada yang mau bergabung dengan harga yang sangat menarik, sangat murah, tetapi dengan bobot yang sangat berkualitas. Who knows, di antara para pemirsa ingin bergabung, silakan kontak Brother, bisa mendapatkan nomor saya, atau bisa langsung masuk ke Facebook Ganesha Kalpataru Satya. Dan itu bisa provide with simple music, so kind of discussion about God. And we know that we need God every single day. If not, we can fall into sin, we can do some horrible things, and that's why we hope, and I personally hope with my discussion with friends or also people that know better than me, that we can learn from them and kind of encourage you at the same time to know more about God. Maybe untuk waktu yang Kau sudah berikan Bapa, kami bersyukur, terutama untuk Brother Sunjoyo yang Kau sudah berkati dengan luar biasa Tuhan. Membantu kami, juga saya secara pribadi Tuhan, untuk punya satu kedisiplinan diri. Ini bukan satu hal yang gampang, tetapi satu hal juga yang Engkau sebenarnya sudah katakan juga kepada kami, dalam mengontrol diri kita supaya kita bisa lebih baik lagi
ke depan, terutama untuk lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, berkati Brother Sunjoyo dan keluarga, dan program-program yang dia lakukan untuk bisa mempengaruhi dengan baik akan masyarakat secara keseluruhan, terutama juga anak-anak muda kita ke depannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, brother. Senang sekali. Terima kasih, brother. Yes, Brother Sunjoyo. Yes. Ya, kita sejak beberapa minggu yang lalu ya, kita 2-3 minggu lalu bicara tentang pemuda dan Yes. karakter yang memang sesuai dan dengan itu bisa membangun negara. Mungkin sedikit intermezzo nih Brother Sunjoyo sebelum kita ke topik kita tentang self-discipline. Ini bagaimana menurut pendapat Brother mengenai demo-demo yang terjadi ini? Berhubungan dengan anak-anak muda dan pengaruhnya kepada negara, kira-kira Brother Sunjoyo bisa kasih input mungkin sedikit? Ya, saya intip apa yang tertulis dalam Omnibus Law, dan itu sangat baik, sangat pro kepada para pekerja, sekaligus para pengusaha, dan saya pikir Indonesia kalau mau maju memang harus punya peraturan ini. Masalah terbesar di dalam demonstrasi yang akhirnya terjadi adalah demonstrasi yang tidak berjalan secara natural, dan demonstrasi ini dibalik demonstrasi itu banyak pihak yang berkepentingan. Dan yang menarik adalah para demonstran sendiri tidak membaca hukumnya, sehingga apa yang didemonstrasikan mereka juga tidak paham. Dan sebagian besar ini adalah anak-anak remaja, anak-anak muda, kemudian beberapa orang yang ada di belakang itu. Saya juga heran. Dan ini sangat menguras energi, membuang-buang uang negara dengan pengamanan dan sebagainya. Saya pikir ini perlu kita sikapi bersama-sama sebagai anak bangsa, baru merayakan Sumpah Pemuda. Harusnya para pemuda kita ini bisa bersatu untuk membangun bangsa. Saya pikir itu yang penting kita lakukan saat ini. Oh,